kanti-kanti sekalian dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Tria Amanda akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Bersama dengan tim saya ada Rido Firmanto dan juga Antoni. Baik, di sini kami kedatangan tamu yang cukup keren dari anggota SEMA. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ari gimana soal suhu banget? Baik ya. Oke, langsung gimana sih cerita awal kalian bisa gabung di kampus ini terus milih gabung di organisasi SEMA ini, gimana sih ceritanya? Ya, terima kasih untuk sebelumnya untuk kakak-kakaknya. Jadi pertama kali saya memilih di IAIS di Bungu itu adalah yang mana fakultas itu yang saya cari itu ternyata ada di IAIS di Bungu. Yang mana itu fakultas itu adalah yang saya cari adalah fakultas PAI atau PAI. Gimana nih motivasinya kok bisa masuk IAIS terus bergabung di organisasi SEMA? Mungkin kalau dari saya bisa masuk ke IAIS ini salah satunya itu faktor keluarga sih. Karena keluarga saya kebanyakan itu kuliah di sini, bahkan banyak lebih dari 3. Oleh karena itu, iya, oleh karena itu makanya saya kuliah di sini. Dan menurut saya setelah saya searching di Google, kampus IAIS ini merupakan salah satu kampus yang baik karena di sini kita ditekankan baik dari agama, dari umum juga menurut saya. Terus kalau motivasinya gabung ke organisasinya? Mungkin gini kan, dari dulu saya dari SMA dulu itu sering yang namanya ikut keorganisasian. Jadi bisa dikatakan saya waktu SMA itu sebagai siswa yang aktif. Gitu. Mulai dari OSIS sampai ke pembukaan itu saya aktif. Jadi alasan saya memasuki SMA itu sebenarnya itu nggak ada niatan. Jadi gini ceritanya waktu itu ada pemilihan BEM presiden mahasiswa. Jadi di situ itu kami ditunjuk siapa yang mau jadi anggota SEMA. Jadi sistemnya nggak demokrasi. Di situ sistemnya yaitu ya kita diajak mengajukan diri siapa yang mau ikut ke SEMA, maka boleh saja. Tapi dalam artian satu jurusan, satu prodi itu satu orang, kecuali PAI. Karena PAI itu orangnya banyak dari kapasitas ya, makanya PAI 2 orang, salah satunya saya sama Miftah gitu lah. Kalau motivasi dari Miftah sendiri gimana nih? Pasti kan ada banyak pemilihan orang ya di dalamnya ya pada saat itu. Gimana nih kok bisa gabung? Ya, jadi kami berdua ini kan dulu sama-sama aktif lah dalam organisasi. Terus ada pemilihan Presma itu adanya SEMA, dan motivasinya ingin bergabung lebih ke organisasi dan juga pengetahuan kami itu ingin tahu apa sih di dalam SEMA itu ada apa. Jadi berarti kalian ini di SEMA sebagai saya di SEMA sebagai Komisi 3. Komisi 3, lalu Ari sebagai Komisi 2. Sejauh ini ada nggak sih tantangan atau kesulitan selama ikut di organisasi SEMA ini? Kalau tantangannya ya nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Kalau SEMA itu kan tentang menyampaikan aspirasi mahasiswa. Nah, sejauh mana sih aspirasi mahasiswa ini udah disampaikan melalui SEMA? Contohnya kemarin kegiatan di PAK kan mahasiswa baru apa kemarin kan, itu banyak ada keluhan seperti contoh ya ini yang terjadi di lapangan emang prasarana kita dalam mandi kemarin itu masih banyak mahasiswa yang mencari teman biasanya di mana kak, gitu kan, kurang terarah gitu. Oleh karena itu dari mahasiswa baru itu ngomong ke kami sebagai SEMA, karena kami sebagai orang yang bisa menampung aspirasi dari mahasiswa baru tersebut. Oleh karena itu kami langsung ngomong ke BEM atau DEMA.
Oh gitu. Berarti selama menjalankan kegiatan kalian itu kalian langsung ordinir sama BEM? Iya, saling koordinasi. Koordinasinya langsung ke BEM ya? Sama BEM. Apa aja sih program-program kerja yang sekarang lagi berjalan? Ada nggak sih programnya yang berjalan sekarang? Untuk programnya salah satunya yaitu program Triwulan. Nah, Triwulan tuh programnya gimana tuh? Bisa mungkin dijelaskan sedikit? Program itu kita melakukan evaluasi Setiap acara. setiap 3 bulan. Ya, setiap 3 bulan setelah adanya acara. Oh, jadi setiap ada acara nanti evaluasi. Evaluasi. Tapi nunggu 3 bulan. Ya, 3 bulan. Itu yang dinamakan Triwulan. Kenapa harus nunggu 3 bulan? Karena itu sudah menjadi kesepakatan kami. Batasnya itu ya? Iya. Mungkin itu juga bukan dari BEM saja yang kita awasi, mungkin dari seperti HMP, PAI maupun seperti KPI juga. Itu kita adakan Triwulan. Mana tahu ada yang masih ada masalah problem yang bisa kita bantu, kita bantu. Intinya evaluasi lah tentang kinerja mereka. Berarti selama kalian evaluasi itu hanya mengevaluasi kerja atau ada yang lain dievaluasi? Menurut saya sih yang paling pertama itu sih. Evaluasi kerja. Jadi di setiap organisasi lain punya program kerjanya dia, setelah dia melaksanakan pasti kan ada evaluasi. Nah, dari evaluasi situ kita evaluasi pasti kan ada kurangnya. Iya. Nah, itu kan kurang ada kesalahannya, kita perbaiki sama-sama. Dari komisi 1, 2, dan 3 itu sebenarnya kerjanya sama saja atau memiliki bagian? Karena kan namanya dibagi ya, komisi 1, 2, dan 3. Kalau itu sih menurut saya Sama Mas ya? sama. Cuma ada bagiannya aja Ya, gitu. ada Mungkin bagiannya kayak masing-masing. wakil-wakil gitu ya. Langkah-langkah khusus yang diambil waktu saat ngatasi masalah-masalah ada nggak sih dari SEMA nih? Khusus. Atau sama aja dia cara ngambil ngatasi masalahnya sama dengan kayak Presma sama Dema gitu, cara ngambilnya sama aja atau ada perbedaan? Merekrutnya, Ya, merekrut ke anggota SEMA. iya. Itu saya bisa masuk ke anggota SEMA itu yang pertama saya jujur karena diajak ya. Nah, itu saya diajak lah salah satu sebelum adanya Presma. Untuk ketentuannya Mas nggak ada Mas ya? Ketentuannya yaitu salah satunya IPK kita. Ya benar, IPK kita 3,5 lah minimal. Oh, berarti dia menurut sama IPK ya? Iya, sama IPK. Di bawah itu berarti nggak bisa Nggak jadi? bisa. Nggak bisa. Karena itu keterbatasan. Anggota SEMA kan ada berapa Mas? ada 9 ya? 9. Iya. 9 udah sama ketua dan bagian Ketua. berikutnya. Bendahara sekretaris semuanya begini. Sejauh ini kalau kalian mengevaluasi itu kira-kira tetap ada ini nggak sih apa namanya combangnya gitu antara pekerjaan mereka dengan evaluasi kalian atau banyak miss-nya gitu? Kalau itu mungkin tidak bisa kami sampaikan sih karena nanti takutnya itu jadi sebuah Jadi bumerang ya. Ya, salah pahaman lah. Oke, kalau gitu pengalaman kalian yang paling berkesan waktu ikut di organisasi SEMA? Pengalaman. Pasti ada nih paling kan? berkesan. Iya. Ketika PBAK Nah, betul. PBAK. PBAK yang menurut saya yang acara yang paling bau itu PBAK Acara paling besar itu. karena waktu itu SMA itu berpakaian baju adat Jambi. Oh, Iya. oh iya, waktu itu ada pamfletnya juga besar Iya. ya, spanduk besar itu. Berkesannya karena pakaiannya aja Iya, atau ada hal pakaian lain? juga. Terus ya mungkin hal lain apa ya? SEMA ini kan salah satu organisasi yang paling dekat dengan dosennya. Iya. Bisa dikatakan sebagai tangan kanan dosen. Bisa dikatakan malah ini Di atas dosen. di atas, nggak di atas dosen sih, di atas BEM. Di atas BEM. Karena kita mengawasi tentang mulai dari keuangan, dari kinerja semuanya itu kami evaluasi. Makanya ini sering terjadi kesalahpahaman dari BEM ngomong kita yang paling tinggi, tapi aslinya itu yang paling tinggi itu kami SEMA.
SMA itu yang paling Iya, yang paling tinggi ibaratnya. Nah, lembaga legislatif yang mewakili mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas itu sendiri. Berarti sejauh ini kalian fine hidup di SMA? Untuk tahun ini masih Masih. Kira-kira selama kalian bergabung di SMA ini, ada nggak sih peraturan-peraturan baru yang terbit dari kalian atau gimana gitu? Belum ada sih, karena dari ketua masih sibuk. Karena ketuanya sekarang itu udah semester akhir. ya. Karena itu beliau juga sibuk. Kami ya ngikut aja gitu. Berarti kalau begitu seharusnya ada perekrutan lagi. Mungkin ada nanti kalau setelah pemilihan presiden mahasiswa baru. Setelah baru Masa jabatannya berapa lama? 1 tahun. Iya Mas ya. Iya, 1 tahun. Berarti Mungkin udah semester 7 lah. Semester ini udah bisa ganti kepengurusan yang Bisa. Ya kan sebelum penurunan pelengseran Presma itu kan nanti dari anggota SMA itu ada yang namanya sebelum adanya pemilihan Presma itu kan ada muker ataupun mubes musyawarah besar itu nanti yang memimpin itu anggota SMA. Jadi apapun kegiatan program yang belum terlaksana itu nanti yang yang mengatasi itu anggota SMA. Iya. Saya tangkap bahwa SMA ini programnya cukup menarik. Ketika ada kegiatan PBAK, kalian berkontribusi di dalamnya. Kalian juga tingkatannya lebih tinggi daripada Dema tadi ya. Kalian yang mengawasi kinerja-kinerja mereka-mereka ini. Nah, setelah itu apa sih pesan-pesan dari teman-teman perwakilan SMA di sini untuk teman-teman selaku mahasiswa-mahasiswi yang akan join di kampus ini? Ya, pesan-pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang besok ingin bergabung join ataupun di dalam SMA, salah satunya perbaiki IPK kalian tuh, dan yang kedua relasi kalian untuk dekat sama kating-kating itu juga harus membantu untuk dalam situ. Nah, jadi untuk motivasi untuk mahasiswa semuanya, kita ini harus semangat dalam belajar karena di rumah itu ada orang tua kita yang berpura-pura sehat untuk sakit, dan kita jangan sampai berpura-pura sakit untuk sehat. Karena apa? Karena kita sama orang tua harus ada timbal baliknya, untuk yang mana sama-sama memperjuangkan kita, harus kita bisa membanggakan kedua orang tua. Pesan saya satu, selangkah maju lebih baik daripada jadi tua. Kalau dari Mas Ari nih, gimana nih? Iya, pesan saya sih kepada mahasiswa baru ya, ayolah join lah. Yang penting tadi yang pertama IPK kita perbaiki, rajin-rajin belajar, itu yang paling terpenting itu Belajar. Iya. Teman-teman yang lain jangan lupa join di IAISNI Muara Bungo, dan jangan lupa tinggikan IPK kalian semaksimal mungkin agar kalian bisa gabung di SMA. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bersedia berbagi tentang pengalamannya selama menjabat di organisasi SMA. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.